Om Loka Samasta Sukino Bhawantu. Pengemban Dharma yang budiman dimanapun Anda berada, puja-pujian angayu bahagia kita haturkan karena atas limpahan waranugraha ide Sang Hyang Widiwasa hingga detik ini kita masih dapat berkarma dan berbakti dengan menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Di Dewasa Ayu ini marilah bersama-sama kita menyalakan pelita Dharma Dirjen Bimas Hindu. Saya Alit Aryawati dari Kementerian Agama Kota Denpasar. Kali ini akan berbagi tentang susila media sosial. Pengemban Dharma yang saya kasihi, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa sekarang ini disebut juga dengan era digitalisasi, di mana mata sejuta umat tertuju pada sebuah benda yang begitu canggih yang kita sebut dengan handphone atau gadget. Handphone seolah telah menjadi kebutuhan primer karena disinilah samudera pengetahuan. Handphone memberikan ruang kebebasan bagi penggunanya untuk berpendapat, untuk mengekspresikan dirinya. Ujaran kebencian, kebohongan dapat melenggang. Ini merupakan pandemi yang dapat meruntuhkan kemapanan sosial umat manusia. Sampah-sampah sadripu, sabte timere, trimale berserakan di dunia maya. Adakah rambu-rambu yang patut kita patuhi di dunia maya ini sebagai dharma negara dan dharma agama? Pengemban Dharma, sejatinya negara telah hadir dalam Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Pelaku ataupun konten ilegal susila, pencemaran, kebodohan dapat terjerat hukum pidana, bahkan perdata. Dalam ria bermedia sosial di dunia maya, sebagai makhluk sosial yang paling hakiki sejatinya semua umat manusia ingin dihargai, dihormati, dikasihi. Maka dengan cinta kasih, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, santi dapat terwujud. Namun bara api dendam, iri, dengki, asyuri sampat selalu mengintip dan mengintai jalannya pelaku daiwi sampat. Mana mungkin bisa dan mana mungkin mampu manusia untuk tidak emosi. Karena disinilah eksistensi manusia hingga disebut buta ya, manusia ya, dewa ya. Pengemban Dharma yang saya hormati, sesungguhnya yang paling utama adalah ketika marah. Janganlah lantas menjadi liar dan mengumbarnya di media sosial. Bhagavad Gita bab 16 sloka 2 menyebutkan cinta kasih terhadap tidak menyakiti makhluk lain, berpegang teguh pada kebenaran, tidak pemarah, lemah lembut, teguh iman. Lalu apa kabar iri dengki kebencian pengguna media sosial? Ini gerbang neraka, ujar Bhagavad Gita. Triwidam naraka syedam. 26 nasanam atmanah. Kama kroda loba tasmaid etatrayam tiajet. Ada tiga gerbang neraka yang mampu meluntuhkan atma. Kemarahan, nafsu, dan loba. Oleh karenanya, tinggalkanlah ketiganya ini. Tinggalkan. Pengemban Dharma, sebagai yang mana kita ketahui bahwa akun media sosial seperti Facebook, Twitter, Line, Instagram, dan lain sebagainya telah menjadi tren. Dan menu yang ditampilkan mampu mengakomodasi keinginan penggunanya. Sehingga pelak teman yang jauh di sana seakan-akan dekat. Dan yang dekat terasa asing. Modernitas dengan kemajuan teknologinya memiliki kekuatan yang begitu dahsyat menggilas sendi-sendi tradisi dan keyakinan umat manusia. Sebagaimana Ngiden menyebutkan, Jagernaf kekuatannya menggilas. Menjadi fakta bagi kita semua bahwa umat manusia sekarang telah terbuai dan dininabobokan oleh kemajuan teknologi. Namun apakah sedemikian negatif kemajuan teknologi? Bukankah teknologi diciptakan untuk membantu hidup manusia dan agama untuk mempermulia hidup? Menjadi fakta bahwa umat manusia saat ini telah terbuai dan dininabobokan oleh teknologi.
menjadi catatan bagi kita bersama sebagaimana yang disebutkan Gideon secara bijak. Ilmu tanpa agama menjadi buta, agama tanpa ilmu menjadi lumpuh. Penggemar Dharma, nikmat bermedia sosial akan menenggelamkan umat manusia jika tiada kendali. Spiritualitas akan rapuh, tindak kekerasan, hoax akan menjadi virus yang begitu dahsyat. Sebagaimana Radha Krishna menyebutkan, kemanusiaan saat ini sedang mengalami krisis terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Perkembangan sains dan teknologi tidak diimbangi dengan perkembangan yang sama di bidang spiritualitas. Bahkan, spiritualitas menjadi rapuh, tergerus arus materialisme, hedonisme, pragmatisme, dan peradaban modern. Kemajuan ilmu pengetahuan membuat umat manusia semakin pintar memparasitkan diri kepada alam dan mengejar hidup yang sifatnya kebendaan semata. Niti Sastra Agung menyampaikan kepada kita, Ritekaning yugante kali tan hana luwehing saking sangyang mahadana tan waktan sura guna pandito widagda sami manganyap ing sang danen suara. Artinya, bahwa di zaman kali seperti sekarang ini, yang paling diutamakan adalah materi, uang. Tidak menghiraukan orang yang kuat, tangguh, bijaksana, orang pintar, orang suci, orang berpengetahuan. Semua tunduk dan mendewakan uang. Sejatinya, susila media sosial ada dalam pikiran. Sebagaimana teks Waraspati Tattwa menyebutkan, pikiranlah yang menyebabkan sang pribadi menikmati sorga. Pikiranlah yang menyebabkan sang pribadi jatuh ke neraka. Pikiran yang menyebabkan menjelma menjadi binatang. Pikiran jua yang menyebabkan dapat menjadi manusia. Dan pikiran pula yang menyebabkan orang mendapatkan kelepasan, moksha. Penggemar Dharma, sorga dan neraka media sosial sejatinya ada dalam pikiran. Susila media sosial di mata Hindu adalah media untuk mengenal diri dan mengendalikan diri. Hingga sesuatu yang dibagikan atau yang di-sharing adalah yatnya utama pengetahuan. Pengendalian diri, mulat sarira awak terumuhun warah dening hayu. Artinya lihatlah ke dalam, bercerminlah ke dalam, niscaya ketentraman hati dan harmoni. Irama harmoni menjadi inti susila media sosial. Karena pikiranlah dan indrialah yang menjadi keselamatannya. Hindarilah pikiran melakukan sesuatu yang tidak pada akhirnya memberikan kebaikan. Hindarilah pikiran melakukan segala sesuatu yang akhirnya merugikan kita. Indria, tempatnya sorga dan neraka, tempatnya bahagia dan celaka. Sara Samusjaya juga menguraikan, Ian pojar waneh indria ikang sinanggoh swarga neraka. Keramanya yan kawasa karetanya saksat swarga ika. Ia puan tan kawasa karetanya saksat neraka ika. Artinya, nafsu adalah penyebab sorga dan neraka. Apabila nafsunya dapat dikendalikan, itulah sorga. Apabila tidak terkendali, itulah neraka. Dari uraian sloka tadi menjelaskan kepada kita bahwa yang terpenting adalah pengendalian diri untuk mendapatkan keselamatan.
Hindarilah pikiran melakukan segala sesuatu yang pada akhirnya tidak menyenangkan. Hindari. Barang-barang duniawi dengan segala pesonanya memang dapat memenuhi kebutuhan umat manusia. Namun orang-orang yang menganggap materi segala-galanya akan terjerat nikmat materi itu. Laksana semut mati karena gula. Pada kenikmatan itulah sejatinya penderitaan. Hanya demikian yang mampu saya persembahkan kali ini. Semoga bermanfaat. Hauya cuma cat wong jana cacat nia ning praja. Janganlah menghina cacat orang lain karena tiada yang sempurna. Para Masanti, Om Santi, 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 Om.